Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida, wa ba'd. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Baik para jamaah Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung yang Allah muliakan, alhamdulillah, untuk yang pertama kali setelah masa pandemi 2 tahun lebih kita memulai kembali kajian di Masjid Al-Furqan ini. Karena ini pekajian perdana setelah libur panjang, materi yang biasa kita bahas dari kitab Riyadhus Shalihin yang membahas tentang akhlak, sekarang kita akan membahas dulu sebuah tema di luar pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu tentang belajar adab sebelum belajar ilmu. Adab itu boleh dikatakan sinonim dengan akhlak. Atau kalau toh ada perbedaan, hanyalah dari segi aplikasi. Kalau akhlak jamak dari khuluq. Akhlak itu didefinisikan oleh para ulama dengan definisi haliyatul insan al-batiniyah, artinya keadaan batin seorang manusia. Kondisi hati manusia ini disebut khuluq, jamaknya akhlaq. Kalau sudah menjadi aplikasi dalam bentuk amalan, terwujud dalam bentuk tingkah atau perbuatan, sebagian ulama menyebut dengan sebutan suluk, sebagian ulama menyebut dengan sebutan adab. Akhlak itu aspek batinnya, adab itu aspek lahirnya. Tapi secara umum akhlak adalah sinonim dari adab. Akhlak atau adab ini oleh para ulama lebih diprioritaskan dan dipentingkan daripada ilmu. Karena ilmu itu alat untuk meraih adab atau akhlak. Ilmu itu pohonnya, buahnya adalah adab atau akhlak. Sehingga apabila ilmu tidak melahirkan akhlak yang baik atau adab yang baik, maka ilmu itu akan menjadi dakwaan baginya di hari kiamat. Hujjatun alaihi wa la lahu. Ilmu itu akan menjadi hujjah atau alasan yang mencelakakan pemiliknya dan tidak akan menjadi penyelamat bagi pemiliknya. Peribahasa dalam bahasa Arab menyatakan al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila thamar. Ilmu tanpa amal itu ibarat pohon yang tak berbuah, tidak ada manfaat. Dan pengamalan dari ilmu adalah akhlak. Sebagaimana perkataan Abu Darda radhiyallahu an, beliau menyatakan la takunu taqiyan hatta takuna amilan wa la takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan.
kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Dan dengan ilmumu kamu tidak akan menjadi orang yang jamil. Jamil itu maksudnya indah akhlaknya. Akhlak kamu tidak akan mulia dengan ilmu sebelum kamu mengamalkan ilmu tersebut. Jadi ketika ilmu yang bersumber dari Quran Sunnah diaplikasikan dalam bentuk akhlak, dalam bentuk amalan, maka pengamalan dari ilmu merupakan akhlak yang mulia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini ilmu. Ilmu tentang Allah dan hari akhir yang melahirkan keimanan. Maka hendaklah dia bicara baik atau diam, itu akhlak. Aplikasi dari ilmu akan berwujud menjadi akhlak. Pengamalan dari ilmu akan berupa adab yang baik. Maka dari sinilah kita mengetahui pentingnya adab atau akhlak dibandingkan ilmu, karena ilmu sekedar alat atau perantara untuk bisa meraih akhlak atau adab. Oleh karena itu sangat ditekankan oleh para ulama belajar adab atau akhlak sebelum berilmu. Karena adab dan akhlak ini merupakan buah yang ingin dipetik oleh setiap manusia dengan berbagai macam cara. Salah satu caranya adalah belajar ilmu. Dari ilmu yang dipelajari lahir kemuliaan akhlak. Setidaknya ada dua alasan kenapa adab ini super penting, terutama bagi para penuntut ilmu. Pertama, akhlak atau adab yang diterapkan selama proses mencari ilmu akan bisa membantu para penuntut ilmu untuk memahami ilmu dengan lebih mudah, lebih gampang, lebih cepat. Kenapa? Karena adab dan akhlak termasuk di antara amal soleh, dan setiap amal soleh yang disertakan dalam proses mencari ilmu bisa membantu si penuntut ilmu untuk memahami ilmu lebih mudah. Dan ketakwaan aplikasi dari apa tadi? Kemuliaan akhlak aplikasi dari ketakwaan, dan ketakwaan merupakan modal dasar memahami ilmu dengan lebih mudah lagi. Allah menyatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Maknanya menggampangkan kalian, memudahkan kalian untuk memahami ilmu. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Allah akan memberi furqan kepada kalian. Furqan di sini maknanya ilmu yang bisa membedakan antara hak dan batil, antara benar dengan salah. Jadi disuruh bertakwa dan mengaplikasikan ketakwaan itu dalam bentuk amal. Amal dari ketakwaan berupa kemuliaan akhlak. Siapa yang bertakwa, Allah mudahkan seluruh urusannya, Allah berikan solusi dari semua permasalahan, termasuk kendala dalam menuntut ilmu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan Allah berikan solusi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan permudah urusannya. Banyak ayat ataupun hadis yang senada dengan itu yang menjelaskan bahwa proses pencarian ilmu harus diikuti oleh ketakwaan, baik melaksanakan perintah, menjauhi larangan, atau berupa amal soleh. Akhlak termasuk amal soleh yang memudahkan
orang untuk memahami ilmu. Itu alasan pertama kenapa adab harus disertakan oleh setiap orang dalam mencari ilmu. Kedua, tadi orang yang mempelajari ilmu, apalagi mengajarkan ilmu, biasanya jadi qudwah, jadi uswah, jadi tuntunan, jadi tauladan. Bayangkan kalau orang ini nggak punya adab, penuntut ilmu akhlaknya nyebelin, pengajar ilmu tapi adabnya membuat orang muak, membuat orang tidak suka. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tercorengnya citra dari penuntut ilmu, penyebar ilmu. Ongkoh ustaz, tapi pikas sebelen, kan gitu ya. Orang akhirnya ilmunya diakui, tapi akhlaknya diingkari. Akhirnya nggak mau belajar, nggak mau hadir, nggak mau menuntut ilmu. Tanfir, keburukan akhlak, tanfir itu membuat orang lari dari ilmu, lari dari kajian, lari dari hidayah, menjauh. Jadi mencoreng citra, ya. Dari sinilah maka setiap penuntut ilmu, pengajar ilmu dituntut untuk memiliki akhlak dan adab. Berdasarkan hal itulah maka lihat apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang pentingnya adab, sehingga di dalam buku-buku yang berkaitan dengan akhlak atau langkah-langkah yang harus diambil oleh para tulabul ilm, mereka membahas masalah manzilatul adab indal ulama, kedudukan adab di kalangan para ulama. Berkata Habib Al-Jallab rahimahullah, ini salah seorang ulama tabi'in, murid Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Berkata Habib Al-Jallab, sa'altu Ibn Al-Mubarak, aku bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, ma khairu ma u'tiyal insan, pemberian apakah yang terbaik yang dilakukan kepada manusia, yang diterima oleh manusia? Maka dijawab, gharizatu akal, gharizah akal, insting akal. Qultu fa illam yakun, kalau tidak memiliki itu, dia menjawab husnu adab, adab yang bagus, adab yang baik. Dan ini menunjukkan pentingnya adab. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, man ahabba an yaftahallahu qalbah aw yunawwiruhu fa'alaihi bil khulwah wa qillatil akal wa tarki mukhalatis sufaha wa bughdi ahli al-ilmi alladhina laysa ma'ahum insafun wala adab. Coba lihat perkataan Imam Syafi'i, tahdzir beliau kepada orang berilmu tapi nggak punya adab. Kata Imam Syafi'i, siapa orang yang ingin dibukakan hatinya oleh Allah atau diterangi hatinya oleh Allah, maka hendaklah dia melakukan hal-hal berikut. Pertama, al-khulwah, menyendiri khusus untuk beribadah kepada Allah. Kedua, wakilatul akal, sedikit makan, jangan gembul, jangan RW 06. Tahu RW 06? Rawog. Jangan mak. Artinya makan itu nggak cukup sepiring, 2 piring, 3 piring.
Jadi kedua, hendaklah dia makan sedikit. Ketiga, tarku mukhalatatis sufaha. Dia tidak bergaul dengan orang-orang bodoh. Karena akan terbawa dengan keburukan dari orang-orang bodoh. Pernah kita terangkan, kebodohan itu pokok pangkal dari sebuah keburukan. Orang musyrik karena bodoh, orang kafir karena bodoh, orang berbuat bid'ah karena bodoh, orang berbuat maksiat karena bodoh. Dan sudah kita terangkan bahwa kebodohan sumber segala keburukan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ma min madhin fil Qur'an illa wa huwa min thamratil ilm wa ma min dhammin fil Qur'an illa wa huwa min thamratil jahl. Tidak ada satupun pujian dalam Al-Quran, baik memuji orang atau memuji amalan, kecuali itu buah dari ilmu. Allah memuji orang beriman, beramal soleh, orang yang berbuat kebaikan, orang sabar, orang takwa, dipuji oleh Allah. Dan ketakwaan, kesabaran, dan beramal soleh itu buah dari ilmu. Wa ma min dhammin fil Quran. Tidak ada satupun celaan dalam Al-Quran, kecuali itu buah dari kebodohan. Allah dalam Al-Quran mencela orang-orang musyrik, orang kafir, orang bid'ah, ahli bid'ah, orang ahli maksiat, dicela. Dan semua itu lahir karena kebodohan. Kebodohan pokok pangkal dari keburukan. Jangan bergaul dengan orang-orang bodoh. Kalau mereka dinasihati, mendebat dengan debat yang nyebelin, argumentasinya nggak nyambung kadang-kadang. Makanya berkata Imam Syafi'i, ma jadaltu jahilan illa wa huwa ghalabani. Tidaklah aku berdebat dengan orang bodoh kecuali dia mengalahkan aku. Karena nggak nyambung argumentasinya, ya. Tahu pengarang kitab Alfiyah? Alfiyah itu kitab Nahu tingkat advance, berisi lebih dari 1000 bait tentang kaidah Nahu, Sharaf, Tajwid juga ada. Ibnu Malik, saya nggak baca ini di kitab, tapi saya dengar dari ceramahnya rahimahullah Syekh Ali Hasan Al-Athari. Ketika beliau pulang ke kampungnya yang kemudian meninggal di kampung halamannya, di jalan dia sholat Jumat. Kelihatan si khatib ini nggak benar bacaan Qur'annya. Dia harus meluruskan. Ketika beres khutbah, diambil tangannya secara lembut untuk dinasihati. Tapi si imam ini arogan. Dia gusur lagi Ibnu Malik ke tengah jalan. Ini orang mau mendebat menyalahkan saya. Apa pertanyaanmu? Bingung dia. Akhirnya ditanya, ma huwa makhrajul alif? Apa makhraj huruf alif? Orang ini nggak ngerti pertanyaannya. Apa makhraj teh gitunya? Dia menjawab alif, ba, ta, sa, sampai iya disebut. Antara jawaban dengan pertanyaan tidak nyambung. Tapi jamaahnya lebih bodoh lagi. Sorak, guru kita hebat, bisa menjawab pertanyaannya sedikit, jawabannya panjang. Coba mau dinasihati gimana lagi ini orang? Akhirnya percuma, ditinggalkan, disoraki, kalah. Ini yang kata Imam Syafi'i, majaltu jahilan illa ghalabani. Aku tidak pernah berdebat dengan orang bodoh kecuali dia mengalahkan aku. Kalau omong bukan ini argumentasi. Karena apa? Karena tidak layak untuk dilayani. Kata Imam Syafi'i, tarku mukhalatatis sufaha. Tinggalkan berinteraksi, bergaul dengan orang bodoh.
Kalau toh kita berinteraksi sebatas menasihati, memberi ilmu, jangan berdebat. Akan nyambung. Jadi pertama berkhulwat. Siapa orang yang ingin hatinya dibukakan oleh Allah, diterangi oleh Allah, hendaklah dia berkhulwat, sedikit makan, tidak bergaul dengan orang-orang bodoh, dan membenci ahli ilmu yang tidak memiliki adab. Karena dia merusak citra ilmu, merusak citra ulama. Ya, ini menunjukkan pentingnya adab. Sampai orang berilmu nggak punya adab, jauhi. Berkata Imam Ibn Sirin, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilm. Mereka mempelajari petunjuk atau adab sebagaimana mereka pun mempelajari ilmu. Berkata Al-Hasan, in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi as-sanatain thumma as-sanatain. Ada orang keluar dari rumah sekedar untuk belajar adab 2 tahun, kemudian tambah 2 tahun lagi, tambah lagi. Sekedar belajar adab. Bagaimana belajar? Tidak belajar ilmu, teori, tapi hanya memperhatikan akhlak para ulama. Untuk ditiru dalam segala hal. Nggak tahu dalil, nggak tahu ayat, nggak tahu hadisnya, tapi apa yang dilakukan para ulama itu aplikasi langsung dari ilmu, dan itu berupa adab. Dipelajari, oh begitu diturutan, begitu diturutan. Itu dulu, sehingga sudah menyatu akhlak ini dalam perilaku hariannya. Pas belajar ilmu, klop, oh adab ini tuh dalilnya ini, oh akhlak itu tuh alasannya ini, hadisnya ini, dan seterusnya. Berkata Habib bin Ash-Shahid kepada anaknya, ya bunayya ishabil fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim fa inna dhalika ahabu ilayya min kathir min al-hadith. Wahai anakku, bersahabatlah kamu, bergaulah kamu dengan para fuqaha dan para ulama. Belajar dari mereka, ambil adab mereka, akhlak mereka. Jadi disuruh mengambil, bersahabat, bergaul untuk mengambil adab akhlaknya. Karena hal itu lebih aku sukai dibanding kamu menghafalkan banyak hadis. Banyak hafalan hadis sampai ribuan. Dan ingat, para ulama zaman dahulu menghafal hadis bukan sekedar matannya semata-mata. Matan itu isi redaksi hadis, tapi dengan apanya? Dengan sanad. Kalau dalam ilmu mustalahul hadis dikatakan para ulama hafal hadis sekian sekian sekian, dan seseorang disebut muhaddits kalau dia minimal hafal 1000 hadis. Banyak apa sedikit? Ini batas minimal. Bagi kita banyak. Yang dimaksud hafal 1000 hadis dengan sanadnya, bukan hanya matan. Para asatidzah kita, para tulabul ilm, para santri, banyak yang hafal Arba'in an-Nawawiyah, tapi sekedar matan. Adapun sanad nggak hafal, nggak dipelajari atau nggak dihafalkan oleh umumnya orang. Nah, para ahli hadis dengan sanadnya. Kata Habib bin Ash-Shahid, kalau kamu mengambil adab dari para guru, para ulama, mengambil akhlak lalu kamu aplikasikan, itu jauh lebih aku sukai dibanding kamu banyak menghafalkan hadis tapi akhlaknya nyebelin. Ingat ayat yang berisi doa ibadur rahman dalam surah Al-Furqan, alladzina yaqulun rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kepada kami istri-istri dan anak-anak turun yang kan qurrata a'yun, menjadi sumber kebahagiaan kami.
Lihat tafsir para ulama, maksudnya berikan istri dan anak-anak yang soleh solihah. Sebab tak ada sesuatu pun yang bisa membuat orang tua bahagia selain memiliki anak yang soleh solihah, ahli ibadah, akhlaknya mulia, birrul walidain, bagus, baik ke tetangga, sekalipun tidak banyak hafal Quran dan hadis, tapi aplikatif. Ilmunya semua sudah diaplikasikan. Daripada hafal Quran, hafal ribuan hadis, tapi pika sebelin, nyebelin, pika resepen perep. Ini nggak ada terjemahan. Jadi itu akan membuat orang tua bukan bahagia tapi kesel. Engkau hafal Quran tapi kok akhlaknya begitu. Engkau banyak menguasai ulum syar'iyah tapi kok kelakuannya mengecewakan. Bahagia nggak orang tua? Nggak bahagia. Qurrata ayun artinya menjadi istri dan anak-anak yang soleh dan solihah. Makanya berkata Habib bin Ash-Shahid kepada anaknya, fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsiri min hadis. Hal itu kalau kamu mengambil akhlak adab para ulama lebih aku sukai daripada kamu menghafal banyak hadis. Qala ba'du salaf libni, telah berkata salah satu ulama salaf kepada anaknya. Ini dinukil dari kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim. Saya ada kitab ini suatu saat ingin dibahas. Tadhkiratus Sami wal Mutakallim. Ya, mungkin di daurah, wallahu a'lam. Ini bagus. Nah, salah satu kutipannya adalah ya bunayya li an tata'allama baban minal adab ahabbu ilayya min an tata'allama sab'ina baban min ababil ilm. Wahai anakku, kalau kamu belajar satu bab saja tentang adab, tentang akhlak, itu lebih aku sukai daripada kamu belajar 70 bab dari bab-bab ilmu yang lain. Menunjukkan adab ini sesuatu yang terpenting karena ada buah dari seluruh cabang ilmu. Buah dari tauhid, akidah itu akhlak. Buah dari ibadah itu akhlak. Dari sholat, dari saum, dari haji, semua itu buahnya adalah akhlak. Kita nanam pohon yang kita ambil apanya? Buahnya. Makanya orang banyak berpikir praktis, untuk apa nanam pohon, beli aja buahnya langsung dimakannya. Ada yang begitu? Banyak eker susah lahan untuk menanam. Kedua lamanya untuk celep buahan langsung petik, apa begitu? Begitu celep dia tahunan. Pasti berhasil? Enggak, kadang mati, ya enggak? Kadang mati. Beberapa bulan atau tahun yang lalu, ikhwan di Selasau nanam pohon durian merah. 3 atau 4 ditanam. Itu karena salah beli. Ada ikhwan melihat di internet ada gambar durian merah. Wah, enak kelihatan. Murah lagi. Satunya cuma 30 atau 40 ribu. Beli 3 atau 4. Dikirim. Dibayangkan duriannya. Ternyata pohonnya. Ternyata iklan tadi, iklan jualan pohon durian, bukan durian, cuma gambarnya gambar durian. Si ikhwan ini kurang jeli. Disangkanya durian. Ditanam, mati. Padahal yang nanamnya tuh insinyur pertanian. Mati, tapi ada di sini juga. Maksudnya orangnya, bukan tanamannya. Jadi belok ke sana dari mana tadi? Apa yang
ingin dipetik dari menanam pohon buah. Apa yang ingin dipetik dari memiliki akidah, tauhid, ibadah yang bagus? Buah. Buahnya akhlak kok. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ini akidah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Ini akhlak. Hendaklah memuliakan tangan, hendaklah memuliakan tamu. Itu akhlak. Buah dari tauhid akhlak. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari keburukan akhlak. Keji dan munkar itu keburukan akhlak. Artinya salat harus melahirkan kemuliaan akhlak. Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Di Sahih riwayat Imam Muslim. Siapa yang saum, ini saum nih. Kita kan kurang dari sebulan lagi saum ya, kira-kira 25 hari lagi gitu saum. Siapa yang saumnya tidak dibarengi dengan meninggalkan ucapan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang bodoh, pokoknya siapa yang saumnya tidak melahirkan akhlak yang mulia, saumnya masih memelihara keburukan akhlak, Allah nggak butuh kepada saumnya. Ditolak itu saum. Jadi saum melahirkan akhlak, salat melahirkan akhlak, akidah, tauhid melahirkan akhlak. Akhlak ini buah dari semuanya. Makanya tadi salah seorang ulama as-salafus salih menyatakan, ya bunayya li an tata'allama baban min al-adab ahabbu ilayya min an tata'allam 70 baban min abwabil ilm. Kalau kamu mempelajari satu bab saja akhlak, itu lebih aku sukai daripada kamu mempelajari 70 bab ilmu-ilmu lain. Berkata Mukhalid bin Al-Husain kepada Abdullah bin Mubarak, ini gurunya. Nahnu ila kathiri min al-adab ahwaju minna ila kathiri min al-hadith. Kita lebih membutuhkan banyak adab dibanding kebutuhan kita kepada banyak hafalan hadis. Menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, apalagi juga termasuk menghafalkan beberapa kaidah di dalam beberapa ulum syar'iyyah, kaidah fiqih, usul fiqih, hadis, mustalahul hadis, tafsir dan seterusnya, itu penting. Tapi kita jauh lebih penting lagi terhadap pelajaran adab. Ada orang yang bertanya kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Orang itu bertanya, kaifa syahwatuka lil adab? Bagaimana minatmu kepada adab? Disebut syahwat. Bagaimana syahwatmu kepada adab? Syahwat itu keinginan untuk meraih, memiliki, menikmati sesuatu. Dan kita harus memiliki syahwat yang besar kepada ilmu dan adab. Kebanyakan orang syahwatnya kepada apa? Dunia, ya enggak? Harta, tahta, terus wanita, terus syahwatnya ke sana. Zuyyina lin-nasi hubbush syahawati minan nisa. Manusia memang dihiasi hatinya untuk memiliki syahwat, mencintai wanita, dan terus disebutkan banyak harta. Itu buruk. Itu memang ditanamkan secara fitrah oleh Allah. Tapi jangan, ini kan fitrah manusia. Iya, sebagai ujian, kendalikan kepada lawan jenis. Punya kecenderungan kepada harta, kepada tahta, pangkat, jabatan, popularitas. Ya, punya kecenderungan, iya ditanamkan, bahkan kuat. Wa innahu li hubbil khairi, teruskan, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Surah Al-Adiyat. Sesungguhnya manusia li hubbil khairi,
dalam hal mencintai khair. Khair itu harta. Disebut khair oleh Allah. Karena memang ada kebaikan. La syadid. Sudah syadid ada la lagi. Diawali oleh inna. Innahu itu taukid. Manusia itu dalam mencintai harta benar-benar sangat super kuat sekali pisan. Gitulah intinya. Nah, itu fitrah tertanam. Tapi itu ujian lah. Jangan diikuti gitu. Kan banyak orang yang terjerumus ke dalam LGBT gitu ya. Laki menyukai sama laki, wanita menyukai sama wanita. Dia bilang, kudratnya saya dari lahir begini. Loh, emang kalau kudrat itu ujian loh. Kendalikan bisa. Sama dengan memang kudratnya sejak lahir kita mencintai sesama, mencintai lawan jenis, mencintai harta, mencintai tahta, mencintai jabatan, pangkat. Akhirnya apakah boleh dilampiaskan semuanya? Enggak, ujian. Kendalikan. Apa kendalinya? Aturan syariat. Ikuti syariat. Ini akan bisa mengendalikan fisik atau psikis, jiwanya ataupun raganya. Nah, syahwat arahkan kepada sesuatu yang bagus, baik, mulia, bermanfaat dunia akhirat, termasuk adab dan ilmu. Makanya ditanya Imam Syafi'i, kaifa syahwatuka lil adab? Bagaimana syahwatmu kepada adab? Segede apa sih gitu ya kepada adab? Beliau menyatakan, asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu. Fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an fatana'ama bihi. Qila wa kaifa talabuka lah? Qal talabul mar'atil mudhillah waladaha wa laysa laha ghairu. Coba bayangkan. Ketika ditanya bagaimana syahwatmu terhadap adab. Kalau umpamanya saya ditanya, bagaimana syahwatmu terhadap durian si montong? Favorit saya. Nggak peduli darahnya tinggi, kolesterol. Yang penting si montong. Maka untuk menikmatinya saya ambil secubit, saya masukkan, saya cium dulu. Itu meresap ke otak, ke jiwa, ke perasaan. Baru diciumnya udah terasa manisnya. Ketika dimasukkan sambil bermelek, manisnya nyelekit sampai ke tulang sumsum. Sedikit demi sedikit dinikmati. Satu biji itu bisa 5 menit. Ya, itu kan dagingnya tebal, gede, empuk, terus si bijinya ipis, tipis. Itu baru sebiji 5 menit. Satu kangkot ada berapa? Mungkin 6 biji gitu. Satu kangkot ya apa ya? Ya gitulah satu kangkot. Bayangkan nikmatnya. Bagi yang gak suka mungkin gak suka ya. Saya suka. Imam Syafi'i menyatakan ketika ditanya syahwatnya kepada adab, dia menyatakan asma'u bil harfi minhu. Aku mendengar setiap huruf dari pelajaran adab. Mimma lam asma'hu, tentang pelajaran seolah-olah aku belum pernah mendengarnya. Terus apa efeknya ini saking meresapinya? Fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an fatana'ama bihi. Maka seluruh anggota badanku berharap bahwa mereka bisa memiliki pendengaran lalu merasakan nikmatnya mendengar pelajaran adab tersebut. Bayangkan sampai begitu. Itulah syahwatnya Imam Syafi'i terhadap ilmu tentang adab. Ditanya, wa kaifa talabuka, bagaimana cara kamu mencari adab? Coba bayangkan, kata Imam Syafi'i, seperti pencarian seorang ibu yang kehilangan anaknya dan tidak memiliki anak lain selain anaknya yang hilang. Bisa nggak kebayang? Jangankan punya anak semata wayang,
Wayang kulit. Kalau wayang golek kan matanya dua ya. Anak sematawayang artinya kan apa? Satu-satunya. Kayak wayang kulit, satu matanya. Ya, kita tidak berbicara tentang hukum halal haram wayang. Nanti disomasi. Anak sematawayang hilang. Jangankan hanya satu, anak seorang ibu punya anak 10 atau 12, satu hilang, bisa tidur dia? Enggak. Bisa makan dia? Enggak. Bisa istirahat dia? Enggak. Dia cari kemana? Sebelum ketemu enggak akan pernah berhenti. Apalagi cuma satu-satunya. Pencarianku terhadap adab seperti pencarian seorang ibu yang punya anak sematawayang lalu hilang. Dia cari. Dia tidak akan pernah mengenal lelah sebelum anaknya ketemu. Dia tidak akan enak makan, tidak akan nyenyak tidur sebelum anak yang hilang itu ketemu. Kebayang gak? Besarnya semangat dan pengorbanan seorang Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala terhadap adab. Itu juga ada dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Berkata Abu Bakar bin Matu'i rahimahullahu ta'ala, ikhtalaftu ila Abi Abdullah yakni al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sintai ashrata sanah wa huwa yaqra'ul musnad ala awladih fama katabtu anhu hadisan wahidan innama kuntu anzuru ila hadihi wa akhlaqihi. Coba bayangkan. Kata Abu Bakar, aku selalu mengunjungi Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Itu aku lakukan selama 12 tahun. Imam Ahmad membacakan kitab musnad kepada anak-anaknya. Anak-anaknya diajari di rumahnya. Dibacakan, disampaikan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab musnad Ahmad. Disampaikan. Ini Abu Bakar ikut. Orang luar nih. Ikut. Boleh. Kata Abu Bakar, aku tidak pernah menulis walau hanya satu hadis dari pelajaran kitab musnad Ahmad tersebut. Aku hanya memperhatikan akhlak dan adab Imam Ahmad. Bagaimana cara berbicara, cara mengajar, cara menjelaskan, menerangkan, cara duduk, cara minum. Cara semua yang dilakukan oleh Imam itu yang diperhatikan untuk kemudian diaplikasikan. Hanya belajar adab, tidak belajar ilmu. Dan itu dilakukan selama 12 tahun. Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala menerangkan, anna majlis al-Imam Ahmad kana yahduruhu 5,000. Majlis taklim Imam Ahmad dihadiri sampai 5.000 orang. 5.000 saat itu. Kebayangkan. 5.000 orang. Nah, sekarang ada 5.000 nggak di sini? Ada ya 5.000 kurang 0. 500 yaktubun wal baqun yastamiduna min simmatihi wa khuluqihi wa adabihi. 500 orang di antara hadirin menulis. Berapa persen? 10% dari murid-muridnya menulis, sisanya sedikit pun tidak menulis. Mereka hanya memperhatikan akhlak, adab dan perilaku Imam Ahmad untuk diaplikasikan. Ini dikemukakan dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala susunan Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, ta'allamtul adab 30 sanah wa ta'allamtul ilma 20 sanah wa kanu yata'allamuna al-adab thumma al-ilm. Aku mempelajari adab dulu selama
30 tahun, bayangkan. Kemudian aku mempelajari ilmu 20 tahun. Berapa lama total, Jenderal? 50 tahun, 30 belajar adab, sisanya 20 tahun belajar ilmu. Dan mereka para sahabat, kali Ibnu Mubarak itu tabi'in, mempelajari adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Salah satunya, jangan sampai kalau nggak belajar adab, hanya belajar ilmu dikuasai, setelah memiliki ilmu arogan dia. Takabur dia, merasa diri tinggi, merasa layak dihargai, dihormati. Pas umpamanya ada orang yang menurut dia ilmunya di bawah, berbeda pendapat dengan dia, menyanggah pendapatnya, marahnya luar biasa. Arogansinya muncul. Sikapnya liar, tak beradab kepada sesama ustaz. Ada ustaz lain yang kira-kira menyamai, apalagi melebihi dia, umpah jamaahnya lebih banyak, lebih dikenal, lebih bahkan langsung dicecar, diungkit yang menurut dia salah dan sejenisnya, dibebetkan, dibanting, dibunuh karakternya, dibongkar yang menurut dia aib dan kesalahannya agar tidak didengar oleh umat. Disangkanya umat bego, disangkanya umat tidak bisa menilai. Umat kan bisa menilai, ya enggak? Mana yang menyanggah dengan ilmiah, mana yang menyanggah dengan emosi. Umat bisa tahu. Nah, Abdullah bin Mubarak belajar adab dulu 30 tahun. Lalu ilmu 20 tahun. Karena pendahulunya dari kalangan para sahabat lebih mendahulukan belajar adab daripada ilmu. Berkata Al-Qurafi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Faruq ketika menjelaskan kedudukan adab. Dia berkata, wa'lam anna qalilal adab khairun min katsiri minal amal. Ketahuilah bahwa sedikitnya adab lebih baik daripada banyaknya amal. Amal banyak tapi tidak melahirkan adab yang mulia. Lebih baik adab sedikit. Itu lebih baik daripada amal yang banyak. Oleh karena itu, berkata Ruwaim, seorang alim yang soleh kepada anaknya, ya bunayya, ij'al amalaka milhan wa adabaka daqiqa. Hai anakku, jadikan amalmu sebagai garam dan adabmu sebagai adonan. Kalau kita mau masak roti umpamanya, atau bala-bala gitu, mana yang lebih banyak adonannya atau garamnya? Adonannya, tuh garamnya maka picun. Garamnya sedikit, sapuruluk ya enggak? Sapuruluk itu sepuruluk. Sedikit, adonannya banyak. Kalau adonannya 1 baskom, garamnya segimana? Maksimal mungkin setengah sendok atau 1 sendok. Jadikan amalmu sebagai garam dan adabmu sebagai adonan. Akhlak itu harus lebih dominan terlihat daripada amal yang lain. Maknanya adalah istakthir minal adab hatta takuna nisbatuhu fil kathrah nisbata daqiq ilal milh fil ajin. Maknanya perbanyak adab sampai prosentase adab dari segi banyaknya dibanding amal, tak ubahnya seperti tepung adonan dibanding garamnya. Garamnya sedikit, adonannya yang banyak. Maka beliau berkata, katsirul adab ma qalili minal amal salih khairun minal amali ma qillatil adab. Banyaknya adab walaupun sedikit amal soleh lebih baik daripada amal yang banyak tapi sedikit adabnya.
Dia rajin tahajud, dia rajin saum, rajin baca Quran, rajin umpamanya zikir, berdoa, tapi akhlaknya menyebalkan. Dan ingat, seperti tadi dikatakan, akhlak, adab itu buah dari amal, dari ibadah. Kalau amal ibadahnya banyak, tapi akhlaknya menyebalkan, menunjukkan ditolaknya amal ibadah tadi. Tadi kan dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu harus mencegah keburukan akhlak. Fahsya, munkar, keji dan munkar itu keburukan akhlak. Nah, kalau orang sholat tapi akhlaknya nyebelin seusai sholat, dia terkena ayat. Ayat yang mana? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Makna wail lil musallin, celaka, akan diazab dia di neraka. Makna alladzina hum an sholatihim sahun, artinya orang itu lalai dari kemuliaan akhlak seusai sholat. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin dipakai kata bantu an sholatihim, bukan fi sholatihim. Alladzina hum an sholatihim, bukan fi sholatihim. Dia lalai bukan di dalam sholatnya, tapi lalai setelah sholatnya dari tujuan utama sholat, tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat tapi akhlaknya nyebelin, nyakitin orang, mengganggu orang, bikin orang lain anak, ini terancam dengan fawailul musallin. Banyak amal soleh adabnya menyebalkan. Lebih baik sedikit amal dalam arti hanya terbatas kepada amalan-amalan yang wajib, tapi hasilnya nyata melahirkan adab akhlak yang mulia yang menunjukkan diterimanya amal ibadah tadi, daripada rajin ibadah tapi akhlaknya menyebalkan. Yang terbaik, yang paling ideal tentu saja amal solehnya banyak, adabnya juga baik, akhlaknya juga mulia, itu yang paling ideal, ya. Tapi kalau dibanding-banding, mending dia itu fardu kalaku sunnah kalampah, yang wajib dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Tidak hanya sholat fardu yang 5 waktu, rawatibnya, tahiyatul masjidnya, tahajudnya, saumnya tidak hanya Ramadan, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, Muharram ataupun Arafah, semua dilakukan. Sehari Al-Quran 1 juz tamat. Tapi kelakuannya menyebalkan. Menunjukkan tadi ibadah-ibadah tadi tolak. Maka lebih baik hanya yang fardu, yang sunnah banyak ditinggalkan, dan dari yang fardu lahir kemuliaan akhlak. Nah, ketika Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad menerangkan, kok ada orang yang terbatas yang wajib saja, yang sunnahnya ditinggalkan tapi mulia akhlaknya, tapi diterima, kok bisa? Biasanya kan penjelasan yang sering kita dengar, saya juga sering mengemukakan, kalau sholat fardu diterima karena ikhlas, khusyuk, mutabah, itu pasti akan diikuti oleh sholat-sholat sunnat. Dan sholat sunnat ini indikator diterimanya sholat fardu. Man amila hasanah thumma atba'aha bihasanah kana dzalika alamata qabulil hasanatil ula. Lianna Allah idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu lil a'malis shalihah ba'dah. Kalau siapa orang yang melakukan satu amal ibadah lalu diikuti oleh amal ibadah yang lain, amal ibadah yang kedua ini sebagai tanda amal ibadah yang pertama diterima oleh Allah.
Karena apabila Allah menerima sebuah amalan dari seorang hamba, balasannya Allah berikan taufik hidayah kepada dia untuk melakukan amal lainnya setelahnya. Jadi siapa orang yang salat fardunya diterima, pasti dia ingin salat sunnah. Tidak hanya yang rawatib, tapi tahajud dan yang lain-lainnya. Siapa yang saum Ramadannya bagus diterima oleh Allah, pasti Syawalnya tidak akan kelewat. Senin Kamisnya pasti rajin dan seterusnya. Ya. Tapi kok ada orang yang hanya terbatas sholat wajib, tapi tidak sholat sunnah. Tapi amal wajibnya tadi diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Ada dua tipikal manusia yang amat memungkinkan dia hanya bisa melakukan yang wajib, sunnahnya ditinggalkan karena kondisi, karena nggak keburu. Dua tipikal manusia yang sebenarnya, pertama Umar. Dia hanya bisa yang wajib, yang sunnahnya nggak sempat. Sebab beres sholat wajib, umat menunggu. Ada umpah level desa, ada yang bikin KTP, bikin KK, minta surat ini, surat itu, udah ngantri. Itu wajib ditunaikan apa sunnah? Wajib. Karena itu kewajiban ulil amri, mengurus urusan dunia mereka. Sedangkan sholat sunat hukumnya apa? Sunat bagi dia. Dahulukan yang wajib. Ini yang pertama. Kalau dia tetap sholat sunnah dulu, nanti ngantri biar 1000 orang. Kalau bisa dipersulit, ngapain harus dipermudah? Kan gitu umumnya orangnya. Umumnya orang begitu. Bertolak belakang dengan syariat. Yassiru wala tu'assir. Permudah, jangan dipersulit. Kalau bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Ini terbalik. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Ada untungnya mempersulit orang? Ada. Ya, nanti ada orang yang ingin dipermudah, dikasih sabun biar licin, ya nggak? Mentahnya sabun teh, uangnya baru. Pertama ulama, kedua ulama. Ulama itu ditunggu ilmunya, fatwanya, bertanya ini, konsultasi ini dan itu, dan wajib failastansaka fansahu. Salah satu di antara kewajiban antara sama muslim kalau diberi ilmu, diminta nasihat, kasih nasihat. Itu wajib. Sedangkan rawatib dan yang lain sunnah bagi dia. Makanya dua tipikal manusia ini amat sangat mungkin hanya melakukan amal fardu. Sunnahnya bukan nggak ingin, nggak sempat. Berdasarkan hal itulah maka amal soleh yang sedikit disertai dengan adab yang baik yang bagus lebih disukai daripada banyak amal soleh tapi adabnya sedikit. Ya, ini semua menjelaskan tentang amat sangat pentingnya belajar adab, belajar akhlak daripada ilmu, karena buah dari ilmu apa? Adab dan akhlak. Ya. Cukup ya, sampai di sini saja. Sudah 1 jam waktu yang kita habiskan. Insyaallah nanti kita akan lanjut di ahad-ahad mendatang. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Bila ada pertanyaan, dipersilakan, dituliskan, atau mau yang ikhwan yang mau ngacung silakan ngacung. Kalau akhwat di atas ada mic silakan pakai mic. Kalau enggak, lemparkan aja kertas ke sini. Nggak ada lubang untuk melemparkannya ya. Pertanyaan, ada yang mau ngacung dulu? Kalau ada yang ngacung boleh ya. Siapkan mic. Pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga serta seluruh jamaah dan kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Izin bertanya. Jika kita sudah berilmu, tapi akhlak kita terkadang masih buruk,
Apakah penyebabnya dan bagaimana memperbaikinya? Ya, ini nyindir saya bukan? Terima kasih. Bukan sindiran, nasihat, mengingatkan. Terima kasih. Kalau kita sudah berilmu tapi akhlak kita, ada orang berilmu tapi akhlaknya bejat. Ada ustaz tapi nyebelin, ada. Apa penyebabnya? Banyak. Dan penyebab ini bisa dimulai dari jauh hari sebelumnya ketika dia belajar ilmu. Pertama, niat mempelajari ilmunya. Niatnya mungkin untuk dunia. Karena dia melihat orang-orang yang berilmu secara duniawi sejahtera, ya enggak? Kelihatan orang-orang berilmu secara duniawi senang. Pernah melihat ustaz susah enggak? Ada sih melihat. Antum aja enggak melihat. Tapi umumnya ya senang dari segala sisi. Sisi ekonominya kelihatan sejahtera. Dan banyak orang yang suudzon, bahkan fitnah. Dari gaji itu 20 juta di Amerika. Enak banget itu. Wallahi itu fitnah. Dia wajib membuktikan itu, dan bila tidak tuntutannya di akhirat. Ada yang memfitnah demikian. Iya, enak banget 20 juta. Tinggal ngahewat tuh. Nangkep hariku ucang angin, nangge gado, begini nggak perlu kerja ya. Itu fitnahan yang pertama. Wallahi tak ada ustaz yang digaji dari Saudi ataupun dari luar negeri untuk dakwah yang dilakukan. Demi Allah tidak ada di kalangan kita ya. Mungkin di kalangan yang lain banyak, mungkin. Itu yang pertama. Dan sebagai orang yang dituduh, sumpah. Orang yang menuduh wajib menunjukkan bukti. Hadis menyatakan, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Dalam riwayat lain, riwayat Bukhari, wal yaminu 'alal mudda'a alaihi. Menunjukkan bukti adalah kewajiban bagi si penuduh. Dan bersumpah kewajiban bagi si orang yang dituduh. Kita dituduh menerima gaji 20 juta dari luar, kita merasa enggak, demi Allah tidak. Nah, si penuduh mana buktinya? Ada faturahnya, faturah apa? Slip gaji, transfer atau apa gitu? Coba tunjukkan buktinya. Kalau enggak, itu fitnah. Dan enggak akan lolos hisabnya di akhirat. Yang dituduh bukan 10, 20, ratusan, kan ratusan yang dituduh kayak begitu. Listnya ada tuh ya, daftarnya 200 lebih. Nama saya ada di sana juga. Itu yang pertama. Kedua, suudzonna. Kenapa para ustaz sejahtera? Oh, eta mah tina amplop dakwah. Sekali dakwah sabaraha juta, tak amplop nanti kandal. Di sana aja begitu. Enggak, wallahi kita saya apa ngisi di sini di Cipaganti di sana, begitu ngisi ya amplop, nah Ustaz. Wallahi walaupun 1 sen tidak ada. Paling ini nih, alhamdulillah ada lembayan. Nah, basi hanti koro. Amplop enggak. Makanya ikhwan yang mau ngundang saya ceramah pakai surat amplop, jangan dikasih seusai ceramah, Ustaz ini surat undangannya. Saya risih, sebab orang melihat terjauh, itu amplopnya. Padahal itu surat undangan. Atau kadang ada ikhwan yang mau nikah ya, ngasih surat undangan pada kajian. Ustaz ini saya mau nikah 2 tahun lagi, ini amplopnya. Orang melihat dari jauh, oh honor selama itu. La ilaha illallah. Saya suka risih begitu. Bagi saya nggak masalah, tapi mereka kasihan, suudzon. Ustaz itu kerja dan Allah mudahkan.
Hidupnya untuk ilmu, untuk dakwah, lebih banyak belajar, mengajar. Allah jamin rezekinya dengan cara yang di luar dugaan kita. Tapi kerja loh, bukan ayatnya murah dihanap dolar. Ya kerjalah, ya kerja. Jadi kalau antum kadang melihat saya pakai mobil, pakai bukan jas, bukan tas, siapa yang ada kerahnya baju nanti kemeja gitu ya. Itu lagi cari duit itu. Lagi cari duit itu ya, dan seterusnya. Allah mudahkan, ada yang dagang ya, jadi bandar buah-buahan kayak begitu. Ada yang mungkin menulis buku produktif, dicetak, ada royalti, ya boleh. Ya masalah, karena oleh si penerbit kan dijual, laku gitu, dia dapat untung, penulisnya kebagian nggak? Iya boleh, halal secara syar'i. Nggak mengandalkan amplop, enggak. Kalau tuh ada ustadz kadang-kadang panitia pinter untuk memelihara, menjaga muruah, ustadz tidak dikasih. Tapi gimana aja caranya dititipkan ke orang amplop, nanti dikasihnya di mana, di rumah atau di mana, atau transfer dan seterusnya. Mungkin kadang ada halal bagi halal karena nggak berharap dia, karena nggak minta dia. Tapi tidak selalu dimakan, ditabung, belikan tanah, wakafkan, bangunan dan seterusnya, atau mukafaah para asatidzah yang ini di pondok-pondok pesantren kayak begitu ya, atau ada talibul ilm, kuliah nggak ada uang gitu, kadang pas harus bayar uang kuliah, nggak ada uang. Nah dari sana adapun makan ustaz dan keluar dari hasil usaha yang dia lakukan, dan itulah sebaik-baik rezeki bagi setiap orang, yaitu makan rezeki dari hasil usahanya sendiri ya. Nah, pertanyaannya belum terjawab apa tadi? Buka lagi. Nah, pertama niat ketika belajar. Melihat orang berilmu hidupnya, dihormati orang, dihargai orang, sejahtera. Saya ingin seperti itu. Jadi belajar ilmu untuk kepentingan dunia dalam bentuk dihargai orang, dalam bentuk sejahtera secara ekonomi, dalam bentuk mudah cari jodoh. Kita kan pernah membahas kitab Awaiqut Thalab bab yang pertama. Salah satu kendala dalam mencari ilmu itu tidak ikhlas. Ada orang pemuda miskin, bodoh, seleranya tinggi, ngincer seorang akhwat cantik, kaya, terhormat, dilamar, nekat nih orang. Modalnya nekat. Apa singkatan bonek teh bondo nekat, modal nekat, bukan supporter Persibaya ini mah ya. Dilamar. Apa yang terjadi? Ditampik sapa jodogan. Artinya ditolak mentah-mentah. Kata orang Sunda mah teu aya araheunana ieu pamuda. Bodoh, miskin. Apa yang bisa diharapkan dari pemuda seperti ini? Dia mikir, pokoknya saya harus dapatnya. Alhamdulillah, dia tidak mengamalkan apa yang sering tertulis di belakang truk. Cinta ditolak, dukun bertindak. Enggak. Dia mikir, dengan apa saya bisa memikat dia? Ada dua kemungkinan. Dengan kemuliaan sebagai ahli ilmu atau dengan kekayaan sebagai orang yang berharta. Dengan apa? Nggak mungkin dua-duanya. Akhirnya dia milih dengan ilmu. Belajar ilmu. Dengan mau memikat perempuan yang jadi gebetannya.
Apa yang terjadi? Berhasil dia. Dia menjadi seorang alim, seorang ulama. Dan dia dihormati. Dia dipuji banyak orang, disanjung banyak orang, dimuliakan banyak orang. Setelah menjadi ulama, apa yang terjadi? Wanita yang dulu sempat menolak dia mengirim utusannya menawarkan diri untuk dinikahi. Tapi apa dia bilang? La uthiru alal ilmi syai'a. Aku tidak akan menomorsatukan apapun dibanding ilmu. Ditolak lagi wanita itu. Seri satu-satu. Ketika mengomentari kisah ini, para ulama menyatakan orang tadi awalnya salah niat ketika mencari ilmu. Mencari ilmu untuk memikat hati perempuan. Tapi di jalan, dengan ilmu yang dipelajari, dia tahu ilmu itu wajib dipelajari secara ikhlas. Tidak boleh untuk kepentingan dunia. Akhirnya dia rubah niatnya. Khusus karena Allah, makanya berhasil. Ini yang kata Imam Al-Baji, yang dimaksud perkataan para ulama, termasuk Imam Al-Baihaqi menyatakan, kunna natlubul ilma li ghairillah fa'aba illa ayyakuna lillah. Kami dahulu pernah niat mencari ilmu bukan karena Allah dan gagal. Lalu kami berubah niat karena Allah dan berhasil. Jadilah ulama besar. Selevel Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Orang tadi salah niat awal tapi dirubah. Akhirnya ikhlas dan berhasil. Dan terlihat keikhlasannya. Setelah berhasil menjadi seorang ulama, semua menyanjung menghormatinya. Wanita tadi mengutus utusannya menawarkan diri untuk dinikahi, ditolak. Nah, itu banyak terjadi. Nah, mungkin orang ini ketika niat mencari salah untuk dunia dan tidak berubah sampai dia berhasil menguasai ilmu. Apa akibatnya? Akibatnya tadi akhlaknya buruk, adabnya buruk, muncul arogansi, muncul kesombongan, mungkin muncul merasa dirinya paling tinggi dibanding yang lain yang menyamai, yang menyaingi, apalagi yang melebihi. Pokoknya disikut, ditendang agar tidak melebihi dia. Akhlaknya buruk. Kalau orang tidak menghargainya, dia marah. Orang kalau salaman harus cium tangan. Kalau bertemu harus nunduk dulu. Kalau nggak cium tangan, marah. Ya, kamu nggak menghargai saya gitu. Kalau ke saya ada yang ngomong begitu, berapa Pak harganya? Saya beli gitu. Oh, ingin dihargai. Padahal yang ikhlas hanya ingin dihargai, dibalas, diapresiasi oleh Allah Azza wa Jalla. La nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Enggak mengharapkan balasan, enggak juga mengharapkan ucapan terima kasih. Allah berfirman tentang para nabi, ya, la as'alukum alaihi ajra in ajra illa 'ala Allah. Aku tidak meminta balasan dari kamu atas dakwahku ini. Balasannya itu tiada lain kecuali dari Allah. Jangan sampai ini. Panitia seusai ada tabligh akbar terbebani hutang loh. Ada yang begitu? Ada. Beberapa bulan yang lalu ada rombongan dari Jogja berkunjung ke Selacau sana. Dia cerita salah satunya itu ada mengundang ustadz besar gitu ya, butuh biaya besar untuk tiket pesawat, untuk hotel, untuk nyewa gedung, untuk menyewa sound system dan seterusnya ya. Dan canceling yang masuk, uang yang masuk jauh kurang. Akhirnya pulang tabligh akbar dia memikul hutang. Nah, ini yang sangat ditakutkan oleh Al-Quran. Allah menyatakan am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun.
Kata Allah kepada para nabi, apakah kalian, hei para nabi, tas'aluhum ajra, meminta bayaran dari mereka atas dakwahmu, fahum min maghramin muthqalun, sehingga seusai dakwah kamu itu mereka itu menjadi menanggung hutang dan terbebani beban yang berat? Enggak, para nabi enggak begitu. Kenapa mereka menolak padahal para nabi ketika dakwah enggak meminta balasan? Am tas'aluhum ajrun, apakah kamu itu meminta balasan dari mereka? Fahum min maghramin muthqalun, sehingga mereka jadi gharim teh banyak memikul hutang, muthqalun dan terbebani dengan beban yang berat secara finansial akibat dakwah. Kan tidak. Apa yang dikhawatirkan oleh Quran terjadi sekarang. Betapa banyaknya orang yang setelah menyelenggarakan tabligh akbar terbebani dengan hutang. Di satu pihak. Di pihak lain ada orang yang menyelenggarakan tabligh akbar, sisa uang biaya penyelenggara itu banyak, puluhan bahkan ratusan juta. Dibagi-bagi ya tuh. Ayo 10 juta, 20 juta, 15 juta sekali penyelenggaraan. Dulu di Jakarta ada, sekarang meremet ke Bandung. Mengundang ustadz-ustadz beken, safari dakwah, satu masjid dimintai sekian. Cancelingnya dibagi 2 dengan catatan untuk transportasi ustadz, akomodasi ustadz, mukafah ustadz. Untuk ustadz total pengeluaran 10 juta, uang yang masuk 100 juta. Sisanya berapa? Dibagi-bagi ya. Mereka banyak uangnya tuh. Di Bandung sekarang sudah ada. Makanya sering adakan ustadz-ustadz dari luar yang kita nggak tahu. Alhamdulillah ustadz-ustadz itu silaturahmi kemarin datang ke sini. Ustadznya, penyelenggaranya tidak. Takut. Ustadz aja datang sendiri gitu. Akhirnya ketemu dengan ustadznya di sini ke Selasau gitu ya. Itu mereka tuh. Kita sebodoh amat tentang niat mereka. Yang penting dakwahnya menyebar nggak masalah. Urusan pribadi mereka dia akan dimintai pertanggungjawaban. Ada beberapa orang masjid yang lapor ke saya, Ustaz, saya ditawari itu di masjid saya, Ustaz mau dakwah di sini, minta 2 juta dan cancelingnya bagi 2. Gimana Ustaz? Aduh, bingung kita ya. Nah seperti itu ada. Jadi pertama karena niat yang salah, dan itu terpelihara sampai dia jadi ustaz. Jadi akhirnya apa? Akhirnya dunia. Ingin uang, ingin dikenal, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin diprioritaskan, ya. Maka akhlaknya buruk. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada yang ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baku atau ada tambah-tambah itu. Kalau ini kan di daerah kayak gini, tahu saya kan sebagai belajar juga. Pertama sesudah sholat itu istighfar, iha, keluar bina, kepala, terus kursi. Sudah itu tahlil, saya udah itu. Subhanallah, alhamdulillah, 33 itu ada lagi doa para orang tua, doa apalah dan doa panjang itu. Nah, yang maksud itu doa yang syar'i sesudah sholat fardu itu apakah yang tekstual, baku lah ya, atau ada tambah itu. Iya. Itu yang kedua, sesudah sholat rawatib apakah ada doa khusus? Saya menemukan segitu. Saya tadi dengan tanya-tanya gitu. Tadi Udah Pak? Udah. Siapa Pak namanya? Pak Dedi. Pak Dedi. Oh ini Dedi Armente bukan? Oh bukan, ada lagi Pak Dedi dari Armen. Ini dari Kopassus. Barakallahu fiik. Pak Dedi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan
kita selesai salat fardu. Pertama wiridnya baku, tauqifi. Karena Nabi SAW mengajarkan urutannya, lafadznya gitu ya. Setelah salam istighfar 3 kali. Istighfarnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang dicontohkan. Tidak ditambah. Orang menambah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih gitu kan. Dan sesuatu itu enggak. Istighfar 3 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mana yang lebih baik? Yang sekian atau yang panjang? Karena ini urusan agama, yang terbaik adalah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Fa inna khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk dalam masalah agama adalah petunjuk beliau. Kalau beliau cukup astagfirullah saja 3 kali cukup. Lalu Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Orang ada menambah Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa adkhilna jannata darus salam dan seterusnya. Tabarakta wa ta'alaita dan seterusnya. Menambah-nambah dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Padahal ini urusan agama. Sebaik-baik contoh adalah contoh beliau. Kalau menambahnya lebih baik, pasti Nabi akan menambahkan atau akan mengisyaratkan. Ini contoh dariku, siapa yang mau menambah dengan yang lebih dari itu silakan. Kan pasti begitu, ini nggak ada. Terus Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in ada orangnya yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lafaz itu ada tapi bukan setelah salat. Lafaz itu ada ketika zikir antara doa ketika berada di Safa dan Marwah. Ketika umrah ya, ketika sa'i Safa dan Marwah kita melakukan 3 zikir mengapit 2 doa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah dan seterusnya. Terus setelah itu berdoa. Angkat tangan. Waktu di Safa dan Marwah. Itu diambil karena lebih lengkap dimasukin ke sholat. Akhirnya bertambah dengan yuhyi wa yumiit. Dan seterusnya itu baku ya, termasuk subhanallah boleh 10 kali, boleh 11 kali, boleh 25 kali, boleh 33 kali, semua ada contoh yang dalam hadis yang sahih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali masing-masing, boleh 10 kali, boleh 11 kali, boleh 25 kali, boleh 33, lalu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dan seterusnya 100. Setelah itu baca ayat kursi, baca kulhu, al-falaq, an-nas sekali-sekali, kecuali di sholat maghrib dan sholat subuh 3 kali. Selain itu sekali-sekali. Setelah itu berdoa. Sampai di sana baku, doanya bebas. Doanya boleh, sekehendak kita, sesuai kebutuhan kita. Untuk orang tua, kebutuhan kita kan berbeda ya. Bagi yang jomblo, ya Allah beri saya jodoh segera. Kalau yang sudah jangan. Boleh kata. Bagi yang umpamanya penyakit, ya Allah sembuhkan penyakit saya. Bagi yang sehat mah nggak perlu berdoa begitu, tapi langgengkan kesehatan saya, tambah kesehatan saya, boleh. Jadi masing-masing orang memiliki kebutuhan yang berbeda, doa juga beda masing-masing. Ya, itu yang pertama. Jadi doanya bebas. Dan kedua, seusai sholat sunat rawatib. Apakah ada doa khusus? Tidak ada. Jadi setelah selesai, karena doanya itu ba'da sholat fardu atau lebih afdal di dalam sholat fardu. Terutama dalam sujud. Sujud yang mana saja? Awal, tengah, akhir setiap sujud berdoa boleh. Karena saat itu saat yang paling dekat seorang dengan Allah. Silakan minta. Makanya
Para ulama di Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan, saya heran ketika sholatnya tidak berdoa, padahal itu sesuatu yang terdekat. Setelah beres sholat baru berdoa. Pernyataan ini bukan melarang berdoa ba'da sholat, bukan. Boleh, dianjurkan. Bahkan Imam Ibnu Qayyim menyatakan salah satu momen yang sangat baik untuk berdoa ba'da sholat fardu. Boleh. Tapi yang disayangkan setelah sholat berdoa, di dalam sholatnya tidak, pada dalam sholat lebih dikabul daripada di luar sholat. Sekali lagi boleh berdoa seusai sholat fardu, tapi lebih afdal berdoa di dalam sholat fardu, terutama ketika sujud yang mana saja, ya. Itu yang dianjurkan ketika kita selesai sholat fardu. Adapun setelah sholat sunat, maka tidak disyariatkan untuk berdoa selesai sholat sunat. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali beberapa ahad yang akan datang. Bonus lah bagi orang tua. Sok, Pak Dedi. Kemarin saya mendapatkan ini di Uhuah, sudah sholat fardu itu berdoa tidak boleh tangan ke atas, tangan ke atas. Sudah dapat penjelasannya. Kemarin dapat, tapi barusan sekarang bisa nih gimana? Bukan bisa mengangkat tangannya, boleh berdoanya, tapi jangan. Berdoanya ya dianjurkan, berdoanya enggak. Tapi tadi saya menginikan angkat tangan. Ya. Ya, udah bonusnya. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.